أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah. Ya, mudah-mudahan kita seluruhnya selama hidup di dunia ini dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang sakinah. Dan mudah-mudahan juga kita bisa bertemu dengan pasangan kita, keturunan kita seluruhnya kelak ya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua mudah-mudahan karena dari apa yang kita sudah pelajari dan kita sudah amalkan ya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perintahnya Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih, bagaimana cara kita membina rumah tangga. Nah, untuk itulah sekarang kita akan melanjutkan kelengkapan dari kewajiban istri terhadap ya suaminya, yang ini adalah merupakan hak bagi suami. Nah, kewajiban bagi istri selanjutnya adalah yaitu meminta izin kepada suaminya ya, atau suami itu memiliki hak al-istizan, yaitu diminta izin oleh istrinya dalam beberapa hal sebagaimana akan dijelaskan. Jadi yang perlu diketahui bahwa meminta izin sebetulnya adalah suatu perbuatan yang mudah dan sederhana ya, tinggal minta izin saja, tetapi sulit ya untuk dilaksanakan oleh sebahagian para wanita ya, sulit dikerjakan oleh sebahagian dari istri. Berapa banyak di antara mereka yang mengerjakan berbagai macam aktivitas ya kehidupan mereka, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, menghadiri kajian-kajian agama, melakukan bakti sosial, kemudian bersedekah dan sebagainya dari berbagai macam jenis ibadah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari suami-suami mereka. Ya, jika dalam masalah ibadah saja harus minta izin kepada suami, maka bagaimana dengan persoalan-persoalan perkara-perkara dunia? Misalnya wanita suka wisata belanja, shopping lah, ke berbagai mall-mall, bahkan bukan hanya dalam kota, kadang-kadang keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian juga wisata rekreasi, jalan-jalan dengan teman-temannya, wisata permainan ya, kemudian wisata kuliner, makan ya untuk mencicipi masakan khas daerah sini, daerah situ. Ya, mereka menempuh perjalanan dengan mobil, dengan kereta, dengan pesawat ya, dengan teman-temannya itu, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itu semua tanpa sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu kepada suami-suami mereka. Duhai, betapa menyedihkan kondisi keadaan seperti ini dari mereka. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam dalil-dalil hadis berikut ini ya, tentang kewajiban mereka meminta izin. Jadi hal ini tidak boleh disepelekan ya, tidak boleh dibikin gampang ya, dengan wah suami saya orangnya baik. Kalau andai kata ada suami menggampang, berarti karena dia juga tidak memahami agama ya, apalagi safarnya si wanita itu tanpa mahram, jelas dilarang. Nah, adapun
dalil meminta izin ya. Ini apalagi khusus berkenaan dengan masalah ibadah, apalagi masalah dunia. Nah, jadi dalam masalah ibadah saja diwajibkan, diharuskan untuk meminta izin kepada suami, apalagi ya masalah-masalah dunia. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bersabda, "Idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjidi fala yamna'ha." Jadi apabila seorang wanita, seorang istri istazana meminta izin ahada kepada seseorang kum di antara kalian, jika seorang istri meminta izin kepada kalian ilal masjid, untuk menuju masjid, untuk pergi ke masjid, apakah untuk sholat, apakah untuk menghadiri kajian, atau ingin ada bakti sosial dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah, "Fala yamna'ha," maka janganlah dia, si istri suaminya itu, menahannya, mencegahnya, atau tidak mengizinkan. Jangan sampai, izinkanlah. Apalagi itu untuk amalan-amalan atau perkara-perkara makruh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi seorang wanita jika hendak pergi ke masjid untuk beribadah sholat, misalnya berjamaah, atau menghadiri kajian agama, ya maka berdasarkan kepada hadis ini, hendaklah ia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Harus meminta izin terlebih dahulu. Ya. Lalu di samping itu, tidak ada hak bagi suami untuk mencegah istrinya ya untuk mendatangi masjid karena keperluannya tersebut. Ya, jadi tidak boleh suami juga si istri itu ya ketika minta izin kemudian melarangnya. Selama tentu si wanita itu tujuan nanti untuk beribadah. Kemudian juga tidak menggunakan harum-haruman yang semerbak bagi si istri misalnya, atau tidak berdandan menor. Ya harus si wanita pun ketika pergi ke masjid juga harus bisa menjaga dirinya. Ya apalagi nanti pamer-pamer ke teman-teman di masjid misalnya, nauzubillah. Nah itu, jadi kalau seandainya memang tujuannya ibadah, tujuannya menghadiri kajian, maka janganlah suami itu mencegah atau melarangnya. Dari yang lain, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad udzina lakunna an takhrujna li hajatikunna." Sesungguhnya qad udzina, telah diizinkan bagi kalian, lakunna bagi kalian itu para istri, an takhrujna untuk keluar, yaitu dari rumah, li hajati untuk keperluan, ya kunna kalian, untuk keperluan misalnya ke pasar, ke warung, ya atau mampir ke tetangga ya untuk ya suatu keperluan misalnya. Nah, jadi pada dasarnya telah diizinkan. Makanya suami juga kalau memang untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak, keperluan yang memang sifatnya darurat, yang memang dibutuhkan untuk keluar rumah, ya diizinkan. Tetapi tetap sebagai adab, istri harus meminta izin terlebih dahulu. Begitu pun ada dikisahkan ya dalam sebuah riwayat yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Sahih Al-Albani, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seorang wanita pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami berada di sisinya. Jadi waktu wanita ini datang, ya kami para sahabat maksudnya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku yang namanya Sofwan bin Al-Mu'attal memukuliku apabila aku sholat," yaitu sholat sunnah maksudnya sholat malam. "Kemudian menyuruhku berbuka jika aku sedang saum," yaitu saum sunnah maksudnya. "Dan ia tidaklah sholat subuh kecuali ketika telah terbit matahari." Kemudian berkata Abu Sa'id Al-Khudri yang cerita ini, nah sedangkan waktu wanita itu mengadukan suaminya Sofwan bin Al-Mu'attal, nah Sofwan sendiri sedang berada di sisi Nabi, sedang ada di dekat situ. Lalu beliau bertanya kepada Sofwan, apa yang telah dikatakan oleh istrinya tersebut. Langsung Nabi tabayun, betul nggak apa yang dikatakan oleh perempuan itu, istrinya Sofwan itu tentang Sofwan? Kemudian Sofwan berkata, "Wahai Rasulullah, adapun ucapannya, ia memukuliku apabila aku sholat," ya. Jadi kalau sholat malam itu dipukul lah, tapi tidak dalam bentuk menyiksa ya, karena dipahami begitu. Karena untuk tidak sukanya aja si Sofwan memukulnya. "Wahai Rasulullah, adapun ucapannya, ia memukuliku apabila aku sholat, sesungguhnya ia membaca 2 surat, padahal aku telah melarangnya." Ya, dia
tanpa sepengetahuanku dia sholat malam dan membaca 2 surat yang panjang. Ya pada aku telah larang. Nah berkatalah Abu Sa'id, ya bersabda Rasulullah saat itu, lau kanat suratun wahidatun lakafatin nas. Kalau seandainya ya 1 surat saja yang dibaca, niscaya akan mencukupi manusia. Ya, jadi kalau andai kata sudah diizinkan sholat, kemudian membaca 1 surat saja, ya itu sudah cukup. Adapun ucapannya, yaitu ucapan istriku itu, menyuruhku berbuka jika aku sedang berpuasa, yaitu sunnah. Istriku ini suka saum, sedangkan aku adalah seorang pemuda, maka tentu aku tidak akan sabar. Kemudian Rasul bersabda, la tasumum ra'atun illa bi'idni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita berpuasa mengerjakan saum sunnah illa melainkan bi'idni, dengan seizin daripada zawjiha, suaminya. Ya, jadi dikatakan tidak sabar ya sebagai seorang laki-laki, ya bisa suatu saat timbul syahwat dalam dirinya. Nah, bagaimana dia menunggu istrinya itu berbuka, sedangkan waktu berbuka misalnya masih lama. Ya, makanya ini yang jadi penekanan bahwa wanita ya ketika suaminya di rumah lalu dia hendak menunaikan ibadah puasa sunnah seperti Senin Kemis atau puasa bayat dan yang lain-lainnya, harus meminta izin dulu kepada suaminya. Kemudian adapun ucapannya aku tidak sholat kecuali telah terbit matahari. Nah, kami ya adalah tulang punggung keluarga. Sungguh-sungguh hal tersebut telah diketahui. Kami tidak dapat bangun tidur hingga terbit matahari. Ya, jadi Sofwan ini adalah tulang punggung keluarga yang suka mencari nafkah untuk keluarganya, yaitu bukan hanya untuk istrinya tetapi juga untuk orang tuanya, yang meletihkan, yang membuatnya itu lelah dan kemudian tidur, makanya sering tidur kesiangan bangunnya. Nah, kata Rasulullah, fa idastaiqadta fasholli. Nah, kalau begitu apabila engkau telah bangun dari tidurmu, maka segeralah sholat. Nah itu. Jadi yang kita ambil di sini adalah ya bahagian pertama, yang kedua tentang sholat dan berpuasa. Ya, maka hendaklah ketika hendak menunaikan sholat sunnah, ketika hendak menunaikan puasa sunnah, harus dengan seizin dan sepengetahuan daripada suaminya. Dan khusus untuk sholat barangkali itu hendaklah membaca surat-surat yang pendek jikalau ya dia sholat sendirian tanpa berbarengan, tanpa berjamaah dengan suaminya. Begitupun dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnih ghairu Ramadan wa la ta'zanu fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idnih. Tidak boleh seorang wanita mengerjakan puasa, mengerjakan saum sedangkan suaminya sedang berada di sisinya, kecuali dengan seizinnya. Ya, tapi ingat selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan wajib, tanpa seizin suami pun harus dia tunaikan. Ia juga tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali dengan seizinnya. Jadi 2 hal dalam hadis ini, bahwa ketika suami sedang di rumah kemudian si istri hendak mengerjakan puasa sunnah, maka tidak boleh dia lakukan kecuali dengan seizin suaminya. Begitupun ketika suami sedang di rumah, ya lalu datang temannya yang wanita misalnya, ya, atau datang temannya misalnya, tidak boleh kecuali dengan seizin daripada suaminya. Harus minta izin, boleh nggak temannya masuk? Boleh nggak teman sekolahnya, teman kuliahnya ya bermain ke rumah atau masuk ke dalam rumahnya? Nah, kalau dengan seizinnya boleh, tapi kalau tidak boleh. Nah, berkata Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah yang menjelaskan hadis barusan, saum sunnahnya seorang wanita, jadi puasa sunnahnya seorang wanita yang suaminya berada di sisinya, disyaratkan dengan izinnya, karena hak suami atas istrinya dan ia tidak boleh melalaikannya. Jadi puasa sunnahnya seorang wanita yang suaminya ketika itu sedang berada di rumah, yang sedang berada di sisinya itu, ya, karena apa? Karena itu adalah hak suami atas istrinya, dan tidak boleh seorang istri itu melalaikan hak suami, yaitu diminta izin. Yang kedua, tidak boleh seorang wanita membiarkan masuk seseorang ke dalam rumah suaminya kecuali dengan seizin dan sesuai dengan keridhaan daripada suaminya. Gitu juga pun kalau Anda kata ada orang mau masuk atau mau bertandang ya ke rumah,
tidak boleh dia izinkan masuk kecuali dengan seizin suaminya atau dengan keredoan suaminya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ayyasumna illa biidzni azwajihinna. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW telah melarang an-nisaa, para wanita, ayyasumna, untuk berpuasa, illa, melainkan biidzni, dengan seizin, azwajihina, dengan seizin para suami mereka atau suami-suami mereka. Nah, dalil-dalil di atas dan penjelasannya dengan gamblang, dengan jelas menerangkan bahwa seorang wanita ketika hendak mengerjakan puasa-puasa sunnah, semisal puasa Senin Kemis, puasa Bayat ya, yaitu puasa pertengahan bulan Hijriah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah ya, dan yang lain-lainnya lah pokoknya selain daripada puasa Ramadan, maka wajib baginya untuk meminta izin kepada suami tercintanya terlebih dahulu ketika suaminya itu ada di sisinya, sedang berada di sampingnya. Hal tersebut boleh jadi ketika sang suami itu mempunyai kebutuhan untuk bersenang-senang ya dengannya, dengan istrinya itu, ya kapanpun yang suaminya kehendaki, maka ia harus selalu siap sedia dan tidak boleh melalaikannya. Itu ya, mungkin salah satu di antara penyebabnya ya, kalau suami itu berada di sisinya, kalau tiba-tiba timbul hasrat pada suami itu kepada istrinya, ya tujuannya supaya suami itu ya dipenuhi kebutuhannya. Istri itu harus standby, siap sedia. Begitupun kalau andai kata ada teman ya mau main ke rumah, ya kalau kebetulan suami tiba-tiba timbul hasrat, ya sedangkan ada temannya kan nggak ini, makanya harus izinnya. Kalau ternyata suami memang sedang tidak punya keinginan dengan istrinya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau suami mengatakan saya lagi ada perlu, ada butuh dengan kamu, ya dengan penuh kelapangan, hendaklah si wanita itu ya menolak kedatangan teman-temannya dengan lemah lembut, ya dengan santun. Dan kamu pun harus memahami. Jadi kalau dia bermain ke rumah teman wanitanya, misalnya teman-teman perempuan main ke rumah teman wanitanya itu, ya sedangkan suaminya sedang di rumahnya dan kemudian menolak kedatangan, ya harus paham lah. Ya jangan kemudian nanti mencibir, ngomongin yang tidak-tidak, ya harus paham lah. Karena mereka juga seandainya misalnya sedang berdua-duaan dengan suaminya, terus datang orang ya mengganggu lah istilahnya, ya ketika itu ya tentu dia juga tidak suka. Ya, jadi semua harus paham. Semua orang kalau mengerti agama, memahami agama, ya tidak akan bersikap yang tidak baik. Pasti semua akan selalu berhusnuzon, selalu berbaik sangka ya dengan apa-apa yang ada pada mereka tersebut. Nah, begitupun dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah, ia mesti seharusnya meminta izin dulu kepada suaminya. Ya, jika suami memang sedang berada di sisinya, dan ketika sholat hendaklah juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang tidak terlalu panjang. Jadi ketika suami membutuhkan, istri itu ya sedang berada di sampingnya atau di sisinya. Kemudian lagi dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu khutbah di waktu haji wada. Kata Nabi, la tunfikum ra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Kila ya Rasulullah, wala ta'am, qala dzalika afdalu amwalina. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk menginfakkan sesuatu ya sedikit pun dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Kemudian ditanyakanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Kemudian beliau menjawab, makanan itu adalah harta yang paling utama. Jadi bukan hanya berpuasa, bukan hanya sholat, bukan hanya menerima tamu, tetapi juga ketika hendak bersedekah, ketika hendak menginfakkan harta, harus dengan sepengetahuan, dengan seizin suaminya. Bahkan makanan kata Nabi adalah afdalu amwalina, merupakan harta yang paling utama. Maka ketika Anda menghadiahkan, mengirimkan makanan pun harus dengan seizin, sepengetahuan daripada suaminya. Dari Khairah, istrinya Ka'ab bin Malik, ia pernah mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa perhiasannya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ingin menyedekahkan perhiasan ini.
Rasulullah kemudian bertanya kepada Khairah, la yajuzu lil mar'ati fi maliha illa bi'idni zawjiha fa lista'zanti Ka'ban. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk menyedekahkan, menghibahkan hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Nah, apakah engkau telah meminta izin kepada Ka'ab? Ya, kepada Ka'ab bin Malik sudah minta izin belum kamu hendak menghibahkan, menyedekahkan hartamu? Ia menjawab ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Ka'ab bin Malik suaminya itu, lalu ditanya, hal adinta li Khairah anta tasaddaqa bihulliha? Apakah engkau telah memberikan izin atau mengizinkan Khairah istrimu itu untuk menyedekahkan perhiasannya? Kemudian Ka'ab menjawab iya. Maka Rasulullah SAW pun menerima sedekah perhiasan itu darinya, dari Khairah istrinya Ka'ab bin Malik. Nah itu. Ya, jadi ketika menyedekahkan hartanya, perhiasannya atau apapun yang dimiliki oleh istrinya, bukan harta suaminya tapi harta si perempuan itu, tetap harus dengan seizin dan sepengetahuan daripada ya suaminya. Ya, mungkin si Khairah ini karena tahu keutamaan bersedekah, karena Rasul pernah mengatakan ya bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, makanya Rasulullah menyuruh wanita itu untuk banyak bersedekah dan banyak beristighfar, memohon ampun. Ya, maka Khairah kemudian tergerak hatinya untuk bersedekah supaya dia terhindar dari masuk ke dalam neraka. Tetapi Rasulullah tidak lantas menerima begitu aja, tapi menanyakan apakah suaminya itu, yaitu Ka'ab bin Malik, sudah diminta izin. Dan ternyata Ka'ab pun sudah mengizinkan. Setelah itulah baru Rasulullah menerima hibah atau sedekah dari Khairah ini. Kemudian lagi dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, la yazuzu limra'atin atiyah illa bi'idni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang wanita ya memberi sesuatu pemberian kecuali dengan seizin suaminya, yaitu memberikan apapun, hendaklah minta izin ya kepada suami. Lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasul pernah bersabda, la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih wa la ta'zan fi baitihi illa biidnih wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatrah. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan seizinnya. Tidak boleh pula bagi seorang istri itu mengizinkan seseorang masuk di rumahnya kecuali dengan seizin daripada suaminya. Dan tidaklah si istri itu menginfakkan sebagian nafkahnya, sebagian hartanya ya dengan tanpa perintahnya, maka sesungguhnya suaminya itu kelak akan mendapat pahala dari apa yang disedekahkan istri itu, yaitu separuhnya. Jadi kalau andai kata juga ada wanita ya karena memang dibutuhkan segera untuk berinfak atau bersedekah, yang dia agak susah untuk meminta izin kepada suaminya, kemudian dia bersedekah atau berinfak. Nah, perlu ingat bahwa nanti suami akan mendapatkan separuh pahala dari apa yang disedekahkan oleh istrinya tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan sedekah atau memberikan suatu pemberian kepada orang lain? Maka hal ini pun tidak ada pengecualian. Tidak boleh bagi seorang wanita soleha untuk memberikan hartanya atau harta suaminya kepada siapapun tanpa meminta izin kepada suaminya terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an untuk diminta kesaksiannya atas sedekah istrinya, yaitu Khairah radhiyallahu anha yang menyedekahkan perhiasannya. Jadi intinya bahwa ya dari di atas tentang sedekah, tentang infak, tentang hibah, ya walaupun itu adalah harta si istri, apalagi harta suami gitu, tidak boleh diberikan, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh diinfakkan, dihibahkan kecuali dengan seizin, dengan sepengetahuan ya dari suaminya. Permintaan izin itu sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Ya, jadi para istri itu hendaklah peduli kepada masalah ini dan tidak boleh menganggap enteng ya hal tersebut. Begitu juga dalam berita yang lain ya tentang masalah yang lain. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah SAW an takalaman nisa yakni fi buyutihinna illa biidni azwajihinna. Rasulullah SAW telah melarang
bagi para wanita berbicara di rumahnya kecuali dengan seizin para suami mereka. Ya, kemudian juga Rasulullah ya dalam hadis ini telah melarang wanita berbicara di rumah sendiri ketika suaminya sedang berbicara dengan orang lain kecuali dengan seizinnya. Jadi ketika suami kedatangan tamu yang kebetulan juga dikenal oleh istrinya, jadi janganlah istri itu nimbrung berbicara kecuali dengan seizin daripada suaminya. Apalagi ketika si suami sedang berbicara, menasihati istrinya, lalu kemudian si istri lebih banyak bicaranya. Ya, bahkan tanpa diminta pun si istri seenaknya bicara begini, sehingga akhirnya ya menimbulkan ya ketidaksukaan. Karena banyak wanita-wanita yang tidak bisa menahan, yang tidak bisa mencegah ya bicaranya ini, sehingga kadang-kadang dengan banyak bicaranya ini menyinggung perasaan suami. Bayangkan kalau di depan suaminya saja ya si istri banyak bicara, ya banyak ngomong, mencela ini mencela itu, ya atau bicara tentang ini tentang itu, bahkan berbicara tentang keburukan, kejelekan, ketidakpuasan kepada suaminya, itu saja sudah dilarang. Bagaimana kalau di depan orang lain mengadukan persoalan suaminya kepada orang yang tidak perlu dijelaskan? Ya, begitupun kalau bicara tanpa diizinkan oleh suami di antara orang lain, itu juga dilarang. Ya, maka dalam hal berbicara pun hendaknya ketika si istri hendak berbicara atau ikut berbicara, maka hendaklah dia meminta izin dulu kepada suaminya, baik berbicara dengan orang atau berbicara dengan suaminya. Karena ini adalah merupakan adab yang mulia. Ini adalah merupakan akhlak yang baik. Yang sedikit bagi kaum wanita itu ya memiliki adab seperti ini. Ya, maka inilah juga merupakan PR bagi para suami untuk senantiasa mendidik istri-istrinya ya supaya sedikit dalam berbicara. Wajarlah kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi, kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lisannya. Ya, karena tidak dapat menahan lidah ya, sehingga lidah terkontrol sembarang dia berbicara baik kepada suaminya atau kepada orang lain pada suaminya ada di depannya, sehingga kelihatan ya suami-suami itu tidak memiliki kehormatan, sehingga kelihatan suami-suami itu tidak mempunyai wibawa di depan orang lain karena si istri yang lebih banyak berbicara tanpa seizinnya. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah ya. Maka dengan landasan dalil-dalil yang tadi kemukakan barusan, maka suka ataupun tidak, hendaklah seorang istri itu mesti meminta izin kepada suaminya dalam berbagai macam hal sebagai bentuk penghormatannya, sebagai bentuk pemuliaannya kepada kedudukan suaminya. Ini adalah untuk menghormati suami. Ya, jadi kalau andai kata si istri itu hendak meraih surga ya lewat suaminya, maka hormatilah, muliakanlah suami itu pada posisi atau kedudukan. Jangan direndahkan dengan kita memperbanyak bicara, apalagi di hadapan orang lain yang bisa hilang wibawa, yang bisa hilang kehormatan suaminya itu. Ya, na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan istri-istri kita, terutama istri saya, anak-anak wanita saya, mantu-mantu saya juga terpelihara lah dari akhlak-akhlak yang buruk ini. Ya, mudah-mudahan semua kita ya sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ya, mudah-mudahan wanita-wanita kita itu dijauhkan dari neraka karena mereka bisa menjaga lisan ya dan perbuatan mereka. Ya, mudah-mudahan dengan ini nanti ketika mereka ya berinteraksi dengan suami dalam berbagai macam hal, diharapkan mereka mulai meminta izin ya dan juga melakukan hal-hal sesuatu itu dengan sepengetahuan suami dalam bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada suami. Ya, mudah-mudahanlah kajian singkat ringkas ini bisa menambah pengetahuan agama kepada kita, khususnya kaum wanita dan khususnya kaum laki-laki yang ingin mendidik istri-istri mereka menjadi istri-istri yang solehah. Dan mudah-mudahan juga dapat memberikan faedah kepada seluruh kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك